Halo semuanya, di sesi bedah buku kali ini kita bakal langsung ngupas tuntas sebuah kerangka pemikiran filosofis yang jujur aja dalam banget. Kita akan ngebahas gimana sih caranya menciptakan kekayaan finansial tapi dengan cara yang etis dan bener-bener strategis. Hari ini kita akan jadikan buku yang ada di layar ini sebagai panduan utama kita. Judulnya super lugas, Akal Budi Cari Duit, atau disingkat ABCD. Ini adalah karya luar biasa dari Dr. Rahmat Maulana MSI. Asal tahu aja, ini bukan sekedar buku panduan teknis bisnis biasa ya. Ini tuh karya yang membumi, sangat relevan sama kehidupan kita sehari-hari, tapi di saat yang sama bakal bawa pemikiran kita naik ke level yang jauh lebih tinggi. Coba deh tenangkan pikiran sebentar, dan resapi kalimat pengantar dari buku ini pelan-pelan. Setiap individu memiliki potensi besar untuk mengubah peluang menjadi penghasilan dengan mengandalkan akal budi. Kalimat ini ngingetin kita dengan sangat tenang bahwa kekuatan sejati buat sukses itu nggak selalu bertumpu pada modal uang yang gede kok. Kekuatan itu justru berakar pada kejernihan pikiran dan niat baik yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita sendiri. Oke, yuk kita mulai pemanasan otak. Bagian pertama, pengantar, memahami akal dan budi. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan akal budi itu? Maksudnya gini. Kesuksesan finansial dalam kacamata Dr. Rahmat Maulana ini bukan cuma soal hitung-hitungan matematika yang kaku. Ini tuh soal kombinasi yang benar-benar harmonis. Perpaduan antara kecerdasan intelektual yang rasional alias akal dengan kebijaksanaan moral alias budi. Kita butuh dua-duanya loh buat merancang bisnis yang nggak cuma sukses ngasilin materi, tapi juga bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Kalau kita lihat lebih dekat, kedua elemen ini tuh ibarat kepingan puzzle yang saling melengkapi. Akal itu bekerja penuh dengan logika, analitis, dan strategis. Tugas utamanya tuh mecahin masalah dan ngitung risiko pasar. Nah, di sisi lain, budi hadir bawa etika, empati, dan visi kebaikan jangka panjang. Jadi bayangin aja, sementara akal sibuk nyari jalan buat naikin keuntungan, budi ini yang jadi kompasnya. Dia yang mastiin kalau bisnis itu benar-benar bawa manfaat buat masyarakat dan pastinya nggak ngerugiin siapa-siapa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Bagian 2, melihat peluang yang tersembunyi. Terus prakteknya gimana dong? Gampang-gampang susah sih sebenarnya. Pertama, coba amati keluhan sehari-hari di sekitar kita. Kedua, perhatiin detail-detail kecil yang sering banget orang abaikan. Ketiga, pastinya harus berpikir di luar kebiasaan. Dan keempat, coba deh gabungin tren-tren yang kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi poin pentingnya di sini adalah peluang bisnis yang nilainya paling fantastis itu biasanya cuma menyamar jadi masalah, keluhan, atau gangguan kecil yang tiap hari kita hadapin. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh nyatanya. Penulis ngasih ilustrasi yang relatable banget. Ingat gak sih zaman dulu betapa frustrasinya kita kalau nunggu kiriman makanan lambat banget atau susahnya nyari ojek di jalanan? Nah, observasi cerdas terhadap keluhan sehari-hari ini yang digabung dengan konsep akal budi akhirnya bisa melahirkan platform teknologi raksasa sekelas Gojek. Gila kan? Dari rasa kesal dan ngedumel tiap hari malah lahir solusi ekonomi yang masif banget. Sekarang, saya punya tantangan nih buat Anda. Coba tanyain ini ke diri sendiri. Masalah apa sih yang lagi dialamin sama orang-orang di sekitar Anda saat ini, tapi mereka nggak secara aktif minta masalah itu diselesaiin. Biasanya mereka cuma ngeluh aja, tapi belum ada yang berani ngasih solusinya. Coba deh, mulai hari ini lebih peka merhatiin lingkungan sekitar, karena bisa aja ide brilian triliunan rupiah Anda lagi sembunyi di sana. Udah dapat idenya? Mantap! Lanjut ke bagian 3, mengubah ide menjadi bisnis. Di sini, Dr. Rahmat ngerumusin 3 pilar utama biar ide mentah tadi bisa punya nilai ekonomi yang gila-gilaan. Pertama, relevansi. Ini mastiin kalau emang ada pasar yang butuh banget solusi Anda. Kedua, skalabilitas. Nah, ini penting banget. Mastiin ide itu bisa diperbesar buat melayani lebih banyak orang tanpa bikin biaya operasional meledak. Dan ketiga, inovasi. Yang mastiin Anda punya nilai unik. Jadi kesimpulannya, kalau mau ide itu punya dampak ekonomi yang eksponensial, aspek skalabilitas dan inovasi itu sifatnya wajib banget, nggak bisa ditawar. Bukti nyatanya ada di mana-mana. Coba lihat Airbnb. Mereka berhasil menskalakan konsep berbagi ruang secara global tanpa perlu repot-repot bangun satu pun gedung hotel baru. Atau Spotify, yang benar-benar merevolusi cara seluruh dunia mengakses musik tanpa harus nyetak kepingan CD fisik. Dua-duanya berawal dari ide yang super simpel, tapi dieksekusi dengan inovasi teknologi yang bikin skalabilitasnya jadi luar biasa tak terbatas. Masuk ke fase yang butuh mental baja. Bagian 4, keberanian mengambil risiko.
Nah, di titik inilah kecerdasan emosional atau EQ Anda benar-benar bakal diuji. Dalam kerangka akal budi, EQ itu tugasnya ngelola ketakutan dan mencegah Anda bikin keputusan bisnis gara-gara panik doang. Saat menghadapi krisis atau ketidakpastian di bisnis baru, yang pastinya bakal sering kejadian, EQ ini yang mastiin Anda tetap bisa mikir dingin, tetap rasional, dan sangat analitis. Bukan malah nyerah gitu aja sama rasa takut. Tapi ingat ya, keberanian di sini tuh bukan berarti asal nekat terabas sana-sini. Berani ngambil resiko juga sangat menuntut yang namanya keberanian moral. Keberanian moral itu berarti Anda harus kuat dan tegas bilang enggak sama jalan pintas yang gak etis, demi melindungi integritas jangka panjang bisnis Anda. Nolak praktek curang, manipulatif, atau ngorbanin orang lain demi untung cepat, itu adalah wujud paling nyata dari konsep budi. Inilah yang benar-benar ngebedain antara pengusaha sejati yang beretika dengan mereka yang cuma ngejar cuan sesaat. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung materi. Bagian 5, kesimpulan dan inspirasi akhir. Untuk nutup sesi ini, coba tanyakan kalimat ini dalam hati Anda. Bagaimana Anda akan menggunakan akal budi yang Anda miliki untuk mengubah peluang-peluang yang tersembunyi hari ini menjadi kekayaan finansial yang etis di masa depan? Anda sekarang udah paham kerangkanya. Gunakan kecerdasan analitis Anda, padukan secara erat dengan kebijaksanaan moral, dan mulailah ambil langkah nyata hari ini juga. Bangunlah bisnis yang gak cuma bikin Anda kaya, tapi juga ngasih dampak positif buat dunia. Teruslah mengamati sekitar, tetaplah berani ambil resiko, dan jadikan akal budi sebagai kompas utama Anda. Selamat berinovasi,